aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 8 Mei 2020 berjudul Berdoa Seperti Yakub. Ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita memerlukan satu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan, dan kelaparan. Iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Yakub menang karena ia tekun dan berketetapan. Kemenangannya adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana ia lakukan dan sebagaimana Yakub berhasil. Mereka yang tidak mau menyangkal dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya, bergumul dengan Allah. Betapa sedikit orang yang mengerti apa artinya itu. Betapa sedikit orang yang sangat rindu, jiwanya ditarik kepada Allah, sampai segala kuasa dikerahkan. Bila mana gelombang kesukaran dan keputusasaan yang tak terkatakan itu menyapu para pemohon, betapa sedikit yang bergantung dengan iman yang teguh kepada janji-janji Allah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan iblis dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesukaran itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Allah. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur. Orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun, kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan bersemangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Dicatat di dalam Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh sorga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8,
halaman 655 dan 656. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami untuk kami terus berdoa seperti Yakub. Saat ini Bapa, hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah mereka terus memberikan perhatian pelayanan kepada umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik yang sedang diliburkan oleh karena virus yang sedang menyebar di mana-mana. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan dan juga relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Bapa, supaya mereka dapat melayani dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam penjara. Kiranya Tuhan hiburkan mereka dengan kasih dan setia Tuhan, dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai mereka dan mengurapi mereka agar mereka dapat menemukan cara-cara yang terbaik untuk dapat memutuskan berkembangnya mata rantai daripada virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.